Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast IM Talks yang dipersembahkan oleh IMM Piungan. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Ustadz Qoim Aula Syahid ya. Iya, betul. Ya. Ini jadi Ustadz Qoim ini selaku dosen di Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah atau disingkat PUTM. Nah ini kali ini kita kedatangan Ustadz yang masih kelihatan muda. Dan jadi tema yang akan kita bahas kali ini adalah tema-tema yang menyangkut dengan anak muda atau milenial, yaitu dakwah milenial. Nah, kali ini kita akan membahas hal yang berkaitan dengan dakwah milenial dan beberapa strategi tentang dakwah milenial dan apapun yang berkaitan dengan dakwah milenial. Dan kali ini monggo Ustadz Qoim. Jadi dakwah milenial itu apa sih sebenarnya? Ya, terima kasih ke Mas Herlambang ya. Jadi kalau kita ditanyakan terkait dengan apa sih itu dakwah milenial, maka dari perspektif saya pribadi, kita tentu tidak perlu kemudian mencari makna akar kata dari milenial itu sendiri. Jadi mungkin kita bisa melihat dari penggunaannya secara kultural. Jadi milenial itu mungkin sependek pemahaman saya dipahami sebagai satu kata yang mewakili generasi muda zaman sekarang. Ya, jadi kalau disebut generasi milenial itu berarti generasi di zaman era modern sekarang atau yang kita kenal dengan 4.0 ya. Yang kalau bisa dicirikan maka generasi milenial itu punya karakteristik ya, diantaranya adalah dia akrab dengan globalisasi, kemodernan, dan juga tentu dari akibat globalisasi dan kemodernan itu adalah teknologi yang sudah sangat lekat di kehidupan kita dan tidak lagi dipisah oleh sekat-sekat teritorial. Misalnya penggunaan handphone, penggunaan internet, website dan lain sebagainya. Nah, itu terikat sangat erat kaitannya dengan milenial itu sendiri. Nah, kalau dakwah itu sendiri ya tentu kita tahu bahwa dakwah itu punya akar kata langsung dari Islam. Jadi dakwah kalau kita dekatkan atau kita lihat dari pendekatan Islam, maka dia adalah satu konsep di mana dalam konsep itu terdapat ajaran untuk mengajak orang lain kepada agama Islam. Jadi salah satu falsafah misalnya kita lihat dari ayat Al-Quran, salah satu falsafah dakwah dalam Islam itu adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kan serulah oleh engkau atau panggillah oleh engkau ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu. Tuhanmu di sini Nabi Muhammad ya. Sabilun kalau kita lihat ma huwa sabilullah misalnya kan, ma huwa sabilu rabbi Muhammad. Apa yang dimaksud jalan Nabi jalan Tuhan atau jalan Robnya Nabi Muhammad ya. Beberapa tafsir mengatakan huwal Islam, itu adalah Islam. Jadi kalau dikatakan ud'u ila sabili rabbika berarti ud'u ilal Islam. Ajaklah orang itu kepada Islam. Berarti dakwah itu berdasarkan ayat ini, maka dakwah itu bisa kita ketahui adalah segala upaya yang dilakukan untuk mengajak orang lain mengenal dan masuk ke dalam Islam, untuk mematuhi ajaran Islam itu sendiri atau Muslim. Maka kalau dakwah milenial ya, jadi secara pengertian dari gabungan pemahaman atas dua kata ini, yaitu upaya yang dilakukan oleh orang atau beberapa pihak untuk mengajak kepada Islam dengan metode milenial. Jadi biar kontekstual ya, biar sesuai dengan kondisi anak muda, remaja atau masa milenial zaman sekarang. Berarti dakwah milenial itu yang menggunakan teknologi ya, salah satu yang paling mencolok. Nah, kan kalau sekarang ini kan menggunakan teknologi. Nah, perbedaan dakwah pada zaman dahulu sebelum 4.0 ini dengan dakwah zaman sekarang apa sih perbedaannya? Ya,
Kalau kita ingin memberikan perbedaan, maka tadi kita harus kembali dulu kepada prinsip dakwah itu sendiri. Jadi dalam Islam itu ada persoalan-persoalan dan yang usuliyah, ada persoalan-persoalan yang furu'iyah. Kalau persoalan usul itu adalah persoalan pokok, dasar, yang pada hakikatnya ini tidak boleh berubah. Seperti persoalan tauhid itu tidak boleh berubah meskipun zaman berubah. Persoalan ibadah mahdhah itu juga tidak bisa berubah meskipun zaman berubah. Begitu pula dengan dakwah. Dakwah itu ada yang usulul dakwah, ada juga yang furu'ud dakwah. Jadi pokok-pokok dakwah, ada juga yang cabang-cabang dakwah. Nah, pada prinsip atau pokok-pokok dakwah ini hakikatnya tidak boleh berubah. Misalnya pokoknya bahwa tadi seperti ayat tadi mengatakan bahwa pokok di dalam konsep dakwah Islam itu adalah segala dakwah itu bertujuan untuk mengajak kepada Allah, mengajak kepada kebaikan. Kebaikan dalam tanda kutip, bukan kebaikan yang dinilai oleh person atau subjektif seperti itu. Karena kalau kebaikan yang dinilai secara person itu kan bisa relatif ya. Kebaikan yang dipahami oleh orang Indonesia berbeda dengan kebaikan yang dipahami oleh orang Barat misalnya. Bagi kita berpakaian sopan ini harus seperti ini kan. Tapi kalau bagi orang Barat ya, mereka fine-fine aja kalau pakai pakaian yang terbuka, tidak seperti sesuai dengan adat keindonesiaan yang lekat dengan ajaran-ajaran ketimuran. Nah, ini pokok-pokok dakwah. Jadi kita mengajak kepada kebaikan yang mana kebaikan itu dinilai dari pandangan Islam. Jadi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu usulud dakwah. Mau zaman dulu sampai zaman sekarang harus seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat ya hal yang tidak boleh berubah seperti itu. Nah, itu diantaranya, karena masih banyak yang kalau kita bahas itu tidak selesai sore ini ya. Butuh beberapa SKS. Nah, perbedaannya bisa terletak pada furu'ud dakwah. Furu'ud dakwah itu salah satunya adalah wasilah atau turuk, atau yang disebut manhaj, metode, perantara atau apa yang digunakan. Kalau dulu misalnya karena zamannya itu belum milenial, misalnya kita kalau primitif juga terlalu kasar ya. Zaman yang ya tadi ya, zaman belum milenial, masih zaman yang ke Arab, maksudnya tidak bersinggungan erat dengan teknologi atau kemajuan. Maka tentu metode yang dipergunakan adalah ya metode yang sesuai dengan zaman itu. Nah, tapi jangan dikira bahwa metode dakwah dulu oleh Rasulullah SAW itu tidak komprehensif, itu tidak kontemporer, tetapi betul-betul kontekstual di zaman itu artinya dekat dengan kehidupan. Contohnya saja Rasulullah SAW itu juga berdakwah dengan sastra. Arab Jahiliyah itu kita bisa lihat di ensiklopedia yang ditulis oleh Ibnu Athir. Arab Jahiliyah itu tidak Arab Jahiliyah, kita sering mengartikan jahiliyah itu adalah kebodohan. Tidak bisa kita artikan kebodohan secara harfiah. Mereka tidak bisa menghitung, mereka tidak bisa menulis dan lain sebagainya. Atau bahasa kasarnya mereka semua autis kan. Tidak seperti itu. Mereka juga maju. Bahkan Makkah itu orang-orangnya mata pencarian karena tanahnya itu tidak memungkinkan untuk membuat ladang, kebun dan sebagainya. Mereka kemudian kebanyakan dari mereka orang-orang Quraisy ketika itu adalah para pedagang. Nah, kita tahu pedagang itu butuh skill, butuh pengetahuan. Bahkan mereka sampai keluar dari Makkah ke Persia dan lain sebagainya untuk menjual atau berbisnis seperti itu. Nah, salah satunya yang maju di peradaban jahiliyah itu adalah bersastra. Ada satu pasar namanya pasar Ukaz. Yang pasar itu tidak menjual apa-apa, tetapi pasar itu dipergunakan untuk apa? Untuk adu tanding sastra. Nah, yang mana yang menang itu nanti akan ditempel di dinding Ka'bah. Ka'bah itu semenjak dahulu memang bangunan yang disakralisasi. Jadi yang dihormati, yang sangat erat kaitannya dengan teologi ketika itu. Meskipun ya sebelum datang Islam isinya semua berhala. Nah, yang menang, jadi kita kembali tadi, puisi-puisi yang menang di pasar Ukaz itu kemudian ditempel di dinding Ka'bah. Ini puisi yang luar biasa, atau katanya Prof. Sa'ad Abdul Wahid dikenal dengan Sab'atul Mu'allaqat, 7 puisi yang luar biasa sekali. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita zaman sekarang itu
yang kita kenal itu puisinya Khairil Anwar ya, kayak gitulah. Seperti itu. Nah, itu artinya kan peradabannya maju, dan Nabi Muhammad ketika itu punya sahabat yang dia ahli sastra. Jadi kalau Nabi Muhammad dihina melalui sastra, ada sahabat yang juga membela Nabi melalui sastra juga. Dan Al-Quran itu bukan kitab sastra, tetapi memuat nilai-nilai sastra. Bahkan tidak ada satupun produk-produk sastra di zaman dahulu yang menyaingi nilai sastra di dalam ayat-ayat Al-Quran. Makanya Abdullah Darras mengatakan 3 di antara ciri kemujizatan itu namanya al-i'jaz al-bayani. Jadi i'jaz al-bayani adalah kemampuan untuk mengalahkan segala hal yang berkaitan dengan balaghah, perkataan, susunan kata dan lain sebagainya. Maka kita tidak perlu heran kalau ada para sahabat yang hanya dengan mendengarkan lantunan ayat Quran kemudian masuk Islam, seperti Umar bin Khattab dan beberapa sahabat yang lain. Karena apa? Karena memang mereka punya pengetahuan untuk sampai pada nilai sastra dalam Al-Quran itu. Sehingga luar biasa sekali. Baru dibacakan Toha saja, ini hadza laisa kalaman nas. Ini tentu bukan perkataan manusia, seperti itu. Jadi itu nilai sastra, dan itu bagian daripada dakwah itu sendiri. Nah, kalau itu metode-metode seperti itu yang dipergunakan. Nah, kalau sekarang tentu tadi perbedaannya terletak pada metode. Maka kalau sekarang sastra itu lebih lekat dengan kontekstual zaman kita ya. Bisa dengan ini kan podcast ya, ngobrol santai ya. Apalagi yang membawakan moderator anak muda juga ya. Ya, anak muda zaman milenial dan sebagainya. Bisa juga dikemas dengan ada komunitas-komunitas hijrah misalnya kan, atau juga bisa jadi kalau ada yang berinisiatif membuat konten dakwah melalui game misalnya. Saya juga dulu saya di pesantren itu salah satu game yang populer di zaman saya itu namanya Stronghold, tahu ya mungkin ya, Crusader ya. Yeah. Nah itu luar biasa sekali. Itu muatan sejarahnya sebenarnya tinggi sekali. Lionheart, ada juga salah satu avatar yang mencerminkan Salahuddin Al-Ayyubi ya, tentara-tentara Arab. Bayangkan kalau ada anak muda yang punya jiwa dakwah dan punya kemampuan untuk membuat game itu sendiri, lalu membuat game yang muatan sejarahnya sesuai dengan pandangan Islam. Coba. Artinya anak-anak yang bermain game itu tahu dan langsung mencintai seorang tokoh, figur muslim yang memang dalam game itu digambarkan sebagai figur yang terhormat, figur yang mulia, figur yang kuat. Itu kan bagus sekali. Jadi itu ada konten-konten dakwahnya seperti itu dari game. Jadi intinya kembali kepada pertanyaan tadi, kalau pada persoalan usul prinsip dakwah itu tidak boleh berubah, tapi pada persoalan metode furu' itu bisa jadi kita justru harus sesuai dengan perkembangan zaman. Berarti perbedaan zaman dahulu dan zaman sekarang adalah perbedaannya di metodenya ya, tapi inti dari dakwahnya itu masih tetap sama. Inti tidak boleh berubah, dan jangan sampai metode itu merubah prinsip-prinsip dakwah itu. Itu yang juga tidak boleh. Nah, kan tadi Ustadz juga mengatakan bahwa ada komunitas-komunitas hijrah ya sekarang, ada komunitas hijrah itu kan semua berawal dari media sosial, terutama Instagram dan YouTube ya. Ada juga dakwah. Kalau di Instagram ada dakwah 1 menit, video dakwah 1 menit. Kemudian ada ya istilahnya sekarang ada ustadz YouTube atau ustadz. Itu ada ustadz YouTube dan juga ada ustadz yang lainnya. Itu gimana menurut pendapat Ustadz? Kan sekarang banyak sekali itu ya. Sampai bahkan kadang ada pro dan kontranya. Itu gimana menurut Ustadz? Ya, yang pertama saya secara pribadi setiap aktivitas kegiatan yang itu adalah upaya untuk berdakwah itu harus diapresiasi. Jangan sampai kita tidak mengapresiasinya. Meskipun kita juga harus memberikan koreksi atau kritikan yang positif. Jadi saya pribadi menghindarkan diri saya untuk langsung ujuk-ujuk menyalahkan ini tidak tepat, itu tidak bisa. Itu mereka ada semangat upaya untuk berdakwah itu saja, itu bagian daripada salah satu ciri bahwa umat kita itu peduli terhadap agamanya, seperti itu.
Jadi kita harus apresiasi terlebih dahulu. Nah, kemudian kita memberikan kritikan positif yang juga disampaikan secara positif. Jangan sampai langsung menggombosi kan. Jadi kita gontok-gontokan sama saudara kita sendiri. Nah, sementara yang lain memanfaatkan permusuhan yang kita lakukan, itu jangan sampai. Makanya kritikan itu bisa kita sampaikan secara positif juga. Apa yang bisa mungkin menjadi masukan dari saudara-saudara kita yang membuat komunitas-komunitas dakwah milenial seperti komunitas hijrah, artis milenial, kemudian ustadz-ustadz yang dibesarkan dalam tanda kutip atau yang punya jamaah melalui media online, Instagram, Facebook dan sebagainya, adalah itu tadi. Jangan sampai bahwa metode-metode itu kemudian melenceng daripada prinsip-prinsip dakwah yang tidak berubah. Misalnya kita lihat komunitas hijrah. Komunitas hijrah sekarang banyak sekali. Utamanya dari Nun Sewu ya. Mungkin kita lihat artis-artis yang kemudian punya komunitas hijrah. Bahkan kemudian dari artis-artis itu lalu hijrahnya itu tidak hanya pada aspek-aspek spiritual saja, tetapi sampai kemudian merambah pada gaya hidup, lifestyle kan. Kemudian sampai Nun Sewu perumahan-perumahan yang bertipekan hijrah dan lain sebagainya. Itu jangan sampai kemudian keluar dari prinsip hijrah itu sendiri. Hijrah kalau kita lihat dari dua aspek. Yang pertama dari konsep hijrah itu sendiri, kemudian dari sisi historis, hijrah itu adalah sesuatu yang penting dalam Islam. Dari sisi historis, hijrah itu menandakan transisi dakwah Nabi Muhammad SAW dari Makkah, dakwah Makkah yang banyak sekali ujiannya, bahkan kemudian Rasulullah SAW sampai pada titik merasakan amul huzni, jadi tahun-tahun kesedihan. Hijrah itu menandakan transisi. Transisinya apa? Disitulah kemudian Allah kemudian sudah menampakkan hasil dari dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat di Madinah itu. Dari hijrah itu kemudian pada akhirnya bisa terjadi Futuhul Makkah, pembebasan kota Makkah itu, karena berkumpul kaum Ansor dan Muhajirin dan kemudian semakin berkembang kekuatan umat Islam. Itu dari sisi historis. Dari sisi ontologis, maksudnya konsep hijrah itu sendiri. Kalau sisi historis mungkin sudah selesai hijrah yang dilakukan Nabi Muhammad. Tapi bagi kita umat Islam, hijrah itu tidak akan pernah selesai. Setiap dari kita orang yang mengaku beriman kepada Allah, maka mereka harus melakukan hijrah. Dan setiap detik yang kita setiap momen dalam hidup kita itu adalah bagian daripada hijrah. Hijrah ke arah yang lebih baik. Nah, yang sering dilupakan dari konsep hijrah itu adalah istilah mahjar. Nah, itu kan. Jadi kita masyarakat kita, kaum muda kita yang semangat berdakwah itu melupakan bahwa hijrah itu tidak akan mungkin ada tanpa ada mahjar. Mahjar itu adalah tujuan dari hijrah. Nah, itu penting. Mahjar itu disampaikan oleh Ustadz Asep Sobari LC dan juga Ustadz Henry Salahuddin, dua ustadz yang kemudian berada pada INSIS. INSIS itu gerakan intelektual muslim ya, yang membendung kaum muslimin zaman sekarang, utamanya dari arus-arus pemikiran yang tidak sesuai dengan Islam. Beliau sangat menekankan bahwa gerakan hijrah secara global atau secara umum di Indonesia itu tidak boleh melupakan yang namanya mahjar, tujuan dari hijrah itu sendiri. Jangan kemudian menggunakan label hijrah tetapi tujuan dari hijrah itu tidak sesuai dengan Islam, justru membuat kelompok elit sendiri kan, justru membuat Nun Sewu bentuk kapitalisme sendiri. Seakan-akan kalau kita tidak seperti lifestyle seperti dia, itu berarti kita bukan muslim milenial kan. Luar biasa sekali ya. Kalau tidak sesuai dengan lifestyle hijrah, kamu bukan anak hijrah nih. Kita yang kantongnya pas-pasan tidak bisa kan. Itu kan luar biasa sekali. Just padahal harus membumi kan. Jadi dakwah yang dibawakan oleh hijrah itu harus membumi. Salah satunya adalah mahjarnya itu adalah membawa orang masuk Islam sesuai dengan ilmu. Nah, ini yang penting. Misalnya kalau artis-artis YouTube ya, ustadz-ustadz YouTube
yang nun sewu, yang dibesarkan tidak secara runut di dalam memahami proses keberagamaan ini. Lalu kemudian muncul menjadi figur. Nah, tetapi ketika menjadi figur itu tidak terbersit di hatinya untuk berupaya untuk kembali memantaskan diri dari segi keilmuan. Akhirnya apa yang dilontarkan ternyata tidak sesuai dengan apa yang terdapat di dalam ajaran Islam. Contohnya misalnya yang lagi populer, yang lagi hangat itu adalah Ustadz hijrah, tetapi kemudian belum mampu membaca Al-Quran secara baik, misalnya kan gitu kan. Nah itu kan selain berakibat negatif pada dirinya, juga berakibat negatif pada komunitas hijrah itu, karena Ustadz ini kan menjadi cerminan dari komunitas itu sendiri. Akhirnya orang apa? Underestimate. Wah ini nih Ustadznya aja kayak gini, apalagi murid-muridnya. Padahal tidak semua seperti itu. Bukan berarti saya mengatakan saya sudah keilmuannya, tidak. Ini introspeksi masing-masing sebagai dai. Jadi dakwah. Jadi dakwah jalan, tetapi kita juga harus paham bahwa si dai itu lebih utama, lebih perlu untuk mengisi ilmu dibanding mad'unya. Jadi masyarakat yang didakwahi seperti itu. Makanya Prof Samsul Anwar itu selalu mengingatkan anak PUTM. Dia bilang begini, kalau kamu punya kesempatan 5 kali berdakwah atau ngisi pengajian, ambil 3, sisakan 2, maksimal 3. 2 itu apa? 2 itu untuk kamu belajar sendiri. Jangan kemudian ambil 5-5-nya. Maksudnya tidak ada waktu lagi untuk belajar sendiri, seperti itu. Baca kitab dan sebagainya. Karena apa? Karena terlalu sibuk mengisi, melupakan bahwa dirinya itu lebih perlu untuk diisi, seperti itu. Nah, hal-hal koreksi-koreksi ini harus diketahui bagi kita yang hidup di era di mana istilah hijrah itu sudah sangat populer sekali, sudah sangat populis. Jadi jangan sampai kita melakukan upaya hijrah tetapi melupakan mahjar, seperti itu ya, seperti itu. Berarti banyak sebenarnya keuntungan dalam menggunakan dakwah milenial, menggunakan video via medsos ya. Akan tapi memang di sini juga ada tantangannya ya, berarti ada tantangan dalam berdakwah via medsos atau berdakwah milenial ini. Nah, kalau sekarang kan memang dakwah via medsos sangat ini ya, memang udah kebutuhan dan orang lebih banyak mengaji via medsos daripada via langsung ke ini atau tapi betul. Apakah menurut Ustadz apakah masih relevan dakwah via offline itu? Jadi kan ada dakwah via online dan via offline, itu kan mesti ada plus dan minusnya. Nah, apakah kalau untuk via offline masih relevan atau kedepannya gimana ini? Ya, betul sekali. Menarik sekali pertanyaan ini, dan ini juga kemarin ditanyakan ke salah satu anggota Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang beliau bernama Ustadz Syakir Jamaluddin STHIMA, terkait dengan pertanyaan strategi dakwah di zaman sekarang, utamanya masa pandemi COVID-19 ini kan, sehingga banyak aktivitas-aktivitas di luar itu kemudian beralih dengan daring seperti itu. Nah, tetapi Ustadz Syakir mengingatkan bahwa Muhammadiyah itu dari sisi dakwahnya itu harus mengakomodir segala lini. Karena di setiap lini itu punya masyarakatnya masing-masing, punya jamaahnya masing-masing. Meskipun zaman sekarang internet itu seperti udara ya, jadi berseliweran di sekitar kita, kita tidak bisa lepas. Tetapi ada juga masyarakat yang tidak tersentuh internet ini, misalnya teknologi ini. Bahkan katanya ada satu fenomena menarik, misalnya dosen-dosen, ustadz-ustadz yang sudah di usia senja, di usia sepuh, ketika dituntut oleh mereka untuk masuk ke dunia virtual, mereka itu gagap. Jangankan untuk kayak seperti ini ya, menggunakan HP yang tanpa tombol saja mereka masih sangat sulit. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya lah anak muda yang bergerak untuk memberikan fasilitas. Nah, selain itu apa? Tetap menggunakan dakwah kultural.
di samping dakwah virtual. Jadi offline itu masih sangat memungkinkan sekali. Sampai Ustaz Syakir mengatakan begini, kalau sholat berjamaah saja bisa diberikan fatwanya dengan soft distancing, kenapa tidak pengajian-pengajian yang di kampung-kampung itu juga menggunakan soft distancing? Jadi pengajiannya tetap offline, tetapi jarak antara satu jamaah dengan jamaah yang lainnya melakukan perenggangan. Karena tidak semua masjid bisa melakukan punya fasilitas seperti ini. Nah, jangankan luar biasa, mic yang sangat bagus ini punya proyektor saja belum tentu ada, punya LCD saja belum tentu ada seperti itu. Jadi dakwah virtual bisa kita galakkan, tetapi jangan lupakan dakwah kultural, karena di dakwah kultural itu ada juga orang-orang dan mad'unya, objek dakwahnya itu. Nah seperti itu. Jadi berarti masih offline, dakwah offline itu masih relevan ya, atau dakwah kultural masih relevan karena memang kita juga sama-sama tahu bahwa ya di Indonesia nih masih belum merata juga untuk betul. fasilitas internet dan lain sebagainya. Apalagi kalau mungkin di daerah Jawa mungkin masih ini, tapi kan kalau di daerah luar Jawa mungkin apalagi timur Indonesia itu kan masih betul. Sangat ini. Jadi memang kembali lagi di awal seperti dakwah itu harus mengikuti metodenya, harus mengikuti kondisi pada itu. Betul. Oh iya, ini Ustadz Qayyim, dan mungkin ada pesan dan harapan untuk anak-anak muda nggak sih nanti dalam berdakwah milenial atau dakwah virtual menggunakan via medsos, pesan-pesan ini? Ya, ini juga menjadi pesan buat diri saya sendiri, bahwa salah satu problem kita umat Islam di zaman sekarang adalah kita mudah untuk bersinggungan dengan peradaban-peradaban lain, dengan pandangan-pandangan lain, dengan gaya hidup negara-negara lain, tetapi kita sulit sekali untuk mengenal warisan ulama kita. Tadi seperti yang sangat relevan sekali yang ditanyakan oleh Mas Herlambang terkait dengan otoritas misalnya. Masyarakat sekarang lebih percaya terhadap ustadz-ustadz yang memang viral. Jadi otoritas dipindahkan. Yang harusnya otoritas itu terlihat dari karya-karyanya, kemudian intelektualitasnya, itu berpindah indikator otoritas itu kepada seberapa banyak followersnya, ya, seberapa banyak subscribernya, seberapa banyak teman friendsnya di Facebook, seperti itu. Nah itu gejala yang tidak baik. Salah satu anggota Majelis Tarjih namanya Ustadz Rafiq yang sekarang lagi ambil PhD di Amerika, beliau sangat di Arizona, beliau sangat mengingatkan hal ini, bahwa pemuda-pemuda kita ini sudah sangat jauh terhadap warisan Islam. Karena apa? Mereka lebih senang terhadap ustadz-ustadz yang milenial seperti itu. Meskipun bukan berarti bahwa ustadz milenial itu tidak membawakan semangat ulama zaman dahulu, tapi kita sebagai anak muda harusnya mencintai juga warisan intelektual kita. Utamanya bagaimana kita mengenal karya Al-Ghazali, bagaimana kita mengenal karya misalnya Asy-Syatibi, atau enggak usahlah tokoh-tokoh Indonesia dulu, bagaimana kita mengenal karya Ki Haji Ahmad Dahlan, A.R. Fakhruddin, bagaimana sosok A.R. Fakhruddin di dalam berkehidupan dan lain sebagainya. Itu kita jauh sekali, karena yang menjadi idola kita adalah ustadz-ustadz milenial. Padahal orang katanya Ustadz Rafiq, yang bangsa yang punya masa depan adalah bangsa yang menyimpan secara baik warisan masa lalunya dan punya visi ke depan. Sementara kita di zaman sekarang tidak punya warisan masa lalu, sehingga visi masa depan pun samar dan abu-abu. Contoh sederhananya saja, kita di zaman sekarang, dan koreksi pribadi betul-betul, kita di zaman sekarang itu anak umur 10 tahun, 7 tahun hafal Quran itu adalah fenomena yang luar biasa. Betul kan? Sampai ada di acara RCTI apa? Hafid itu ya. Luar biasa sekali itu.
Tapi di zaman dahulu, kalau ada anak yang umur 7, umur 10 tahun itu belum hafal Quran, itu yang luar biasa. Coba. Iya, di Mauritania itu ada namanya metode lauh. Metode yang memang punya akar tradisi sampai ke masa para sahabat Rasulullah. Di mana anak-anak yang belum masuk sekolah formal, mereka ikut liko-liko kecil, perkumpulan-perkumpulan kecil di masjid namanya kutab. Mereka bawa papan. Nah, satu liko itu ada syekhnya. Syekhnya itu yang mengajarkan Al-Quran. Jadi anak sebelum masuk pendidikan formal mereka sudah hafal Al-Quran. Orang yang paling banyak murojaah itu adalah ibu-ibu hamil. Murojaah Al-Quran. Jadi mengulangi baca hafalan Quran itu adalah ibu hamil. Dalam satu keluarga seluruhnya hafal Al-Quran. Jadi kalau ada anak yang dia tidak hafal Quran di umur 10 tahun itu yang luar biasa. Kok ada anak kecil yang tidak hafal Al-Quran? Nah, sementara kita ada anak hafal Quran 10 tahun, luar biasa sekali. Coba bayangkan itu perbedaan kualitas. Ya, kita sebutlah perbedaan kualitas zaman kita dengan zaman dulu para sahabat. Yang salah satu sumbernya, penyebabnya kenapa seperti itu, karena kita terputus oleh tradisi intelektual muslim zaman dahulu. Kalau kita ditanyakan siapa itu Ronaldo, hafal banget. Siapa itu Messi, hafal banget kan. Siapa itu world genius kan. Bagaimana itu lagu Lati, hafal banget kan. Tetapi siapa itu Abu Bakar As-Siddiq? Siapa itu Umar bin Khattab? Bagaimana Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam? Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq memimpin umat Islam ketika itu pasca wafatnya Rasulullah? Padahal ketika itu setelah wafatnya Rasulullah banyak sekali pemberontakan bergejolak. Bahkan ada yang kemudian murtad dari Islam dan melakukan perlawanan. Bagaimana? Teladan-teladan ini terputus. Tidak bisa diakses oleh anak muda kita yang secara ironi akses informasi itu di zaman kita sekarang luar biasa sekali. Tidak tersekat teritorial, tidak tersekat halaman-halaman buku. Langsung, kalau mau nyari langsung bisa. Tetapi yang kita searching, anak-anak muda zaman kita sekarang yang kita searching ya itu tadi. Nah, itulah mungkin itu introspeksi saya pribadi dan juga saya mengajak kepada teman-teman, utamanya teman-teman AM Piungan, ya, adakan kajian-kajian yang selain tematis seperti ini, juga adakan kajian-kajian kitab itu dengan bahasa yang milenial tentunya, biar bisa difahami oleh anak-anak muda. Ya mungkin itu saja. Terima kasih Ustadz Qaim. Dan untuk penonton podcast M-Talks, jadi ini ada pesan-pesan dan juga sebenarnya banyak ilmu sekali yang saya dapatkan dari Ustadz Qaim ini. Jadi saya sama-sama belajar. Jadi saya jadi banyak tahu bahwa terkadang ada banyak hal yang sebenarnya belum kita ketahui dan perlu kita pelajari bersama lagi. Dan juga tadi ada pesan-pesan dari Ustadz Qaim, yaitu karena memang zaman sekarang, zaman milenial ini, internet atau informasi itu cepat sekali, bahkan seperti udara ya. Jadi tapi kita juga harus pintar-pintar dalam menyaring hal tersebut. Jadi jangan sampai malah berita-berita hoax dan hal-hal yang tidak sesuai yang kita ini malah akan merusak tubuh kita juga. Apalagi kalau ada informasi yang tidak benar atau hoax tadi masuk ke kita, malah bisa menyebabkan perpecahan dan sebagainya. Dan juga tadi tentang ustadz hijrah. Nah ini yang paling viral saat ini dan juga yang paling banyak disukai oleh banyak orang juga. Nah ini boleh, jadi kan boleh saja akan, tapi kita juga harus memilah-milah bahwa ustadz itu sesuai nggak kapasitasnya, apakah sesuai juga dengan kita, karena kan setiap orang punya role model atau ustadz masing-masing ya. Dan gini. Mungkin itu saja, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Dan juga terima kasih lagi Ustadz Qaim, saya terima kasih atas ilmunya. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.